everyone, welcome back. Halo semuanya, selamat datang di video kali ini. Kita bakal bahas topik yang sangat penting buat perjalanan profesional kita, yaitu manajemen karir. Karena sadar atau enggak, karir itu bukan cuma soal kerja, tapi soal bagaimana kita mengelola arah hidup dan masa depan profesional kita sendiri. Dalam video kali ini, kita bakal bahas mulai dari konsep dasar pengelolaan karir, model pengembangan karir, tools analisis karir, cara merancang program pengembangan karir, sampai tantangan dan isu dalam dunia karir saat ini. Jadi, tonton sampai akhir ya, biar lo bisa dapat gambaran utuh tentang bagaimana caranya membangun karir yang terarah dan berkelanjutan. Pertama, kita bahas dulu apa itu manajemen karir. Secara sederhana, manajemen karir adalah proses seseorang dalam merencanakan, mengembangkan, dan mengarahkan perjalanan karirnya supaya sesuai dengan tujuan pribadi dan profesional. Artinya kita nggak cuma kerja asal kerja, tapi kita punya arah, tahu mau jadi apa dan bagaimana cara mencapainya. Dalam dunia kerja, manajemen karir itu bisa dilihat dari dua sisi. Pertama, dari sisi individu, yaitu bagaimana seseorang mengenali potensi dirinya, minat, nilai, dan kemampuan untuk menentukan jalur karir. Yang kedua, dari sisi organisasi, yaitu bagaimana perusahaan membantu karyawan tumbuh dan berkembang sesuai kebutuhan organisasi. Tujuan akhirnya jelas, supaya individu dan organisasi sama-sama berkembang. Contohnya, perusahaan bisa ngadain program mentoring, pelatihan, atau promosi jabatan yang jelas. Sementara dari sisi individu, kita bisa aktif cari peluang belajar, tingkatin skill, dan terus evaluasi diri. Selanjutnya, kita masuk ke model pengembangan karir. Ada beberapa model yang biasa dipakai untuk menggambarkan proses pengembangan karir seseorang. Tapi secara umum, model ini menggambarkan tahapan-tahapan perjalanan karir dari awal sampai matang. Salah satu model populer adalah model tahapan karir super atau Donald Super, yang membagi perjalanan karir jadi beberapa fase, yaitu 1. Exploration. Di usia muda, kita mulai mengenal minat dan potensi diri. Misalnya waktu kuliah, kita mulai tahu bidang apa yang cocok buat kita. 2. Establishment. Kita mulai kerja, belajar beradaptasi, dan mulai meniti karir. 3. Maintenance. Udah punya posisi stabil, fokusnya menjaga kinerja dan mungkin bantu orang lain berkembang. 4. Disagement. Menjelang pensiun, fokusnya lebih ke kontribusi akhir atau mentoring generasi berikutnya. Nah, model kayak gini penting banget untuk kita mengukur posisi kita saat ini dan menentukan langkah selanjutnya. Selain model super, ada juga pendekatan karir Anchors dan Edgar Schein yang menjelaskan bahwa setiap orang punya jangka karir berbeda, kayak technical competence, managerial competence, security atau stability. 4. Autonomy. Mengetahui jangkar karir lo bisa buat lo milih jalur karir yang paling cocok. Nah, biar manajemen karir lo makin efektif, lo juga perlu pakai tools dan metode analisis karir. Beberapa alat yang sering dipakai itu, yang pertama ada tes minat dan bakat seperti MBTI atau Holland Test, Riasek yang bisa bantu lo tahu kecocokan pekerjaan dengan kepribadian lo. Yang kedua, itu ada SWOT pribadi, yaitu analisis strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunities, peluang, dan threats, ancaman dari sisi karir lo. Ketiga, itu ada career mapping, peta karir, buat nentuin langkah-langkah karir dari posisi sekarang ke posisi yang diinginkan. Tools ini berguna buat bantu lo evaluasi diri dan rancang strategi karir yang realistis. Jadi bukan sekedar ikut arus, tapi benar-benar punya arah. Bagian ini lebih ke bagaimana cara kita untuk membangun sistem pengembangan karir baik secara pribadi maupun di dalam sebuah organisasi.
Jika di dalam level individu, kalian bisa mulai dari 4 langkah dasar. Yang pertama ada self-assessment, yaitu kenali diri kalian dan apa yang kalian suka dan juga apa yang kalian bisa. Yang kedua ada goal setting, tentuin tujuan karir jangka panjang dan juga jangka pendek. Yang ketiga ada action plan, membuat rencana konkret, misalnya ikut pelatihan ataupun ambil sertifikat dan ataupun cari pengalaman baru. Yang keempat ada evaluation, tinjau ulang secara berkala apakah jalur karir kita itu masih sesuai dengan tujuan. Jika di level organisasi, perusahaan bisa membuat program seperti career path system yang jelas agar karyawan tahu jalur promosi ataupun jalur rotasi. Yang kedua ada training development, untuk ngembangin skill karyawan. Lalu ada coaching and mentoring, dengan bimbingan langsung dari senior. Dengan cara ini, karir karyawan bisa berkembang sejalan sama tujuan organisasi. Nah, sekarang kita bahas tantangan dan isu yang sering muncul dalam manajemen karir zaman sekarang. Yang pertama, perubahan teknologi dan digitalisasi. Banyak pekerjaan yang hilang atau berubah karena otomatisasi. Jadi, kita harus terus upskill dan adaptif. Yang kedua, work-life balance. Kadang, orang kerja karir terlalu keras sampai lupa kesehatan mental dan kehidupan pribadi. Yang ketiga, kurangnya kejelasan arah karir. Banyak orang kerja cuman karena butuh uang, tanpa tahu mau kemana. Akibatnya gampang burnout atau merasa stuck. Dan yang terakhir, isu kesetaraan dan keberagaman. Misalnya, masih ada kesenjangan kesempatan bagi perempuan, disabilitas, atau kelompok tertentu di dunia kerja. Jadi kuncinya kita harus terus belajar, terbuka pada perubahan, dan fleksibel terhadap arah karir kita sendiri. Jadi dari semua pembahasan tadi bisa kita simpulkan kalau manajemen karir itu adalah proses panjang yang butuh kesadaran, perencanaan, dan evaluasi terus-menerus. Mulai dari mengenal diri, tahu model pengembangan karir, pakai tools yang tepat, sampai peka terhadap tantangan yang ada. Intinya, karir yang sukses bukan cuma hasil keberuntungan, tapi hasil dari perencanaan dan usaha yang konsisten. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, share, and subscribe kalau video ini bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya.